wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Saskia Novi Anggraheni. Saya mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji analisis jalur atau biasa disebut dengan PET analisis, beserta dengan contoh kasusnya dan pengaplikasiannya terhadap aplikasi SPSS. Sebelum kita beranjak ke kasus, kita kenalan dulu apa sih analisis jalur itu. Nah, analisis jalur itu biasa disebut dengan PET analisis, yaitu perluasan dari regresi linier berganda dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Nah, pengertian tersebut dikemukakan oleh Strainer. Nah, PET analisis juga merupakan suatu teknis untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Nah, definisi tersebut menurut Robert D. Rutherford. Sedangkan menurut Paul Webley, PET analisis merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Nah, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa PET analisis dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda. Nah, meski didasarkan sejarah terdapat perbedaan dasar antara PET analisis yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sedang regresi linier memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Kemudian, apa sih tujuan menggunakan uji PET analisis atau analisis jalur ini? Yang pertama adalah melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua ialah menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga ialah menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat adalah mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Nah, yang terakhir nih, yaitu menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen, eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen, endogenus lainnya. Nah, teman-teman yang di rumah, biar kita tidak bingung tentang uji analisis jalur ini, kita langsung aplikasikan kepada contoh kasus dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya memiliki kasus. Seorang ahli psikologi merasa tertarik untuk mengungkapkan hubungan antara authoritarianism, dogmatisme, religiosity, dan attitude toward outgroup. Dia mengajukan sebuah proposisi hipotetik bahwa antara authoritarianism, dogmatisme, dan religiosity terdapat kaitan korelasional dan bahwa ketiga konstruk tersebut secara bersama-sama mempengaruhi attitude toward outgroup. Proposisi hipotetik yang diajukan akan diuji secara empirik melalui sebuah penelitian berdasarkan sebuah sampel random berukuran 20 orang yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh batasan populasi sasaran. Keempat konstruk diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dapat memberikan skor yang skala intervalnya. Ukuran sampel yang dipakai adalah 20 responden, di mana
X1 adalah authoritarianism, X2 adalah dogmatisme, X3 adalah religiosity, dan X4 adalah attitude toward outgroup. Nah, permasalahan dari kasus tersebut ialah yang pertama, apakah proposisi di atas bisa diterima? Nah, yang kedua, seberapa besar authoritarianism, dogmatisme, religiosity mempengaruhi attitude toward outgroup, baik secara sendiri-sendiri maupun secara gabungan. Dan yang ketiga ialah pengaruh kontrak mana yang paling besar. Nah, di sini saya tampilkan hasil pengukuran dari 20 sampel authoritarianism, dogmatisme, religiosity, dan attitude toward outgroup. Teman-teman bisa melihat tabel ini, diamati dulu. Kemudian, jika ingin diaplikasikan menggunakan aplikasi SPSS, maka langkah yang pertama ialah buka file, buka variable view, kemudian isikan kolom nama dengan X1, X2, X3, dan X4. Setelah itu, isikan kolom label dengan X1 authoritarianism, X2 dogmatisme, X3 religiosity, dan X4 attitude toward outgroup. Setelah itu klik data view, kemudian isikan dengan data yang telah disediakan pada kolom. Kita copy, setelah itu kita tempelkan secara otomatis dia akan keluar datanya. Setelah itu klik analyze, kemudian pilih correlate bivariate. Setelah itu pindahkan ke kolom variabel, abaikan opsi lain, kemudian klik OK. Maka akan muncul output correlation sebagai berikut. Setelah itu kita kembali ke tampilan data awal, kemudian kita klik analyze, kita klik regression, pilih yang linear. Kemudian kita isikan kolom dependent dengan X4 atau attitude toward outgroup, dan X1, X2, X3 kita isikan di kolom independent seperti ini. Abaikan opsi lain, kemudian klik OK, maka akan muncul tabel variable entered, model summary, ANOVA, dan tabel koefisien. Itu adalah tabel-tabel pada output regresi yang pertama. Kemudian kita kembali ke tampilan awal. Untuk melakukan regresi yang kedua, kita klik analyze, kita klik regresi, klik linear, kemudian kita keluarkan X3 atau religiosity dari kolom independent. Abaikan opsi lain, kemudian klik OK. Maka akan muncul tabel variable entered, model summary, ANOVA, dan tabel koefisien. Itu adalah hasil dari output regresi yang kedua. Setelah itu kita mencoba untuk menginterpretasikan hasil outputnya, di mana hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara otoritarisme, dogmatisme, religiosity, dan attitude toward outgroup, dan tidak ada hubungan
antara otoritarisme, dogmatisme, religiosity, dan attitude toward outgroup. Ini adalah interpretasi dari setiap tabel-tabel output SPSS-nya. Bisa dibaca. Dan ini adalah kesimpulannya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan yang lain kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.